Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Adela Putri dari kelas 12 Akuntansi dan Keuangan Lembaga 1 SMK Negeri 1 Keraksaan. Di sini saya akan memberikan materi mengenai rahmat Islam bagi alam semesta. Pada bab ini saya akan memberikan 2 poin penting mengenai materi rahmat Islam bagi alam semesta. Poin yang pertama yaitu meyakini dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, rahmatan lil alamin sebagai pemicu kemajuan peradaban Islam di dunia dan masa mendatang. Kemajuan peradaban Islam yang telah menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan rahmatan lil alamin telah dipraktikkan selama 15 abad di muka bumi ini. Implementasi rahmat bagi alam semesta sudah meluas sampai ke berbagai belahan dunia. Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam. Rahmatan lil alamin adalah istilah Qur'ani. Dalam istilah itu sudah terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kalau Islam dilakukan secara benar, dengan sendirinya akan mendatangkan rahmat untuk orang Islam maupun untuk seluruh umat dan alam semesta. Dalam konsep Islam rahmatan lil alamin, Islam telah mengatur tata hubungan yang menyangkut aspek teologis, ritual, sosial, dan humanitas. Dalam sesi teologis, Islam memberikan rumusan yang tegas harus diyakini oleh setiap pemeluknya. Tetapi hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memaksa non-muslim memeluk Islam. Begitu halnya dalam tatanan ritual yang memang sudah ditentukan operasionalnya dalam Al-Quran dan hadis. Namun, dalam konteks sosial, Islam sesungguhnya hanya berbicara mengenai ketentuan-ketentuan dasar atau pokok-pokoknya yang pemahamannya diperlukan tafsir secara detail dan komprehensif, tergantung pada kesepakatan dan pemahaman masing-masing komunitas yang tertentu memiliki keunikan berdasarkan keberagaman lokalitas, nilai, dan sejarah yang dimilikinya. Entitas Islam sebagai rahmatan lil alamin mengakui eksistensi pluralitas karena Islam memandang pluralitas sebagai sunnatullah, yaitu fungsi pengujian Allah Subhanahu wa taala pada manusia. Fakta sosial dan rekayasa sosial atau social engineering kemampuan umat manusia dan peradaban Islam. Meyakini bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin yang dapat memajukan peradaban dunia dan meyakini pula bahwa kemunduran umat Islam di dunia sebagai bukti penyimpangan dari ajaran Islam yang benar. Oleh karena itu, mempelajari peradaban Islam di dunia, khususnya perkembangan di bidang ilmu pengetahuan mutlak, dilakukan karena dunia Islam pernah menjadi pusat ilmu dan peradaban dunia. Islam sangat terbuka menerima ilmu dan teknologi sepanjang memberi manfaat bagi kemaslahatan umat sebagaimana dicontohkan oleh para ulama as-salaf sholih dan para cendekiawan muslim. Poin yang kedua yaitu menganalisis dan mengevaluasi dan menyajikan faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Yang pertama, Muhammad Isa Ansyari, yaitu peneliti PSPI Solo, berpendapat bahwa awal mula kebangkitan peradaban Islam dapat ditelusuri dari perkembangan ilmu pengetahuan dan kegiatan intelektual di Baghdad dan Cordova. Pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, ia mendirikan Bait al-Hikmah di Baghdad yang menjadi pusat kegiatan ilmiah. Pendiri sekolah yang terkenal ini melibatkan sarjana Kristen, Yahudi, dan Arab, mengambil tempat sendiri terutama dengan pelajaran asing, ilmu pengetahuan dan filosofi Yunani, hasil karya Galen, Hippocrates, Plato, Aristoteles, dan para komentator seperti Alexander, Themistocles, John Philoponus, dan lain-lain. Pada masa itu, banyak karya Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Gerakan penerjemahan itu banyak dibantu oleh orang-orang Kristen, Majusi, dan Sabi'ah. Yang kedua, di Cordova, aktivitas ilmiah mulai berkembang pesat sejak masa pemerintahan Abdurrahman yang kedua. Ia mendirikan universitas, memperluas dan memperindah masjid. Cordova kemudian menjadi sangat maju dan tampil sebagai pusat peradaban yang menyinari Eropa. Pada waktu itu, Eropa masih tenggelam pada keterbelakangan dan kegelapan abad pertengahan. Dr. Muhammad Syed Al-Wakil menukil perkataan seorang penulis Amerika yang menggambarkan keadaan Eropa pada masa itu.
Jika matahari telah terbenam, seluruh kota besar di Eropa terlihat gelap gulita. Di sisi lain, Cordova terang benderang disinari lampu-lampu umum. Eropa sangat kumuh, sementara di kota Cordova telah dibangun 1000 kursi umum. Eropa sangat kotor, sementara penduduk Cordova hidup dengan kebersihan. Eropa tenggelam dalam lumpur, sementara jalan-jalan Cordova telah mulus. Atap istana-istana Eropa sudah pada bocor, sementara istana-istana Cordova dihiasi dengan perhiasan yang mewah. Para tokoh Eropa tidak bisa menulis namanya sendiri, sementara anak-anak Cordova sudah mulai masuk sekolah. Bagaimana hubungan Islam dengan dunia Barat saat ini? Hubungan Islam dengan Barat saat ini identik dengan hubungan benturan atau alaqah asyirah dan permusuhan. Barat senantiasa membangun dan menyebarkan opini negatif terhadap Islam dan pemeluknya. Menurut mereka, Islam merupakan ancaman terhadap peradaban umat manusia. Di sisi lain, Barat seringkali membanggakan kemajuan peradaban mereka dan mengklaim bahwa hal itu merupakan warisan dari kemajuan peradaban Yunani Romawi semata. Mereka mengingkari adanya pengaruh dan kontribusi Islam beserta peradabannya dalam membangkitkan Eropa modern sebagai negeri asal bangsa Barat dan memantapkan puncak kemajuannya.